Oke, mungkin Kak Raffi, terima kasih juga sudah datang. Mungkin bisa langsung waktu dan waktunya kita persilakan untuk Kak Raffi sharing tentang tips dan trik lolos beasiswa LPDP. Silakan Kak Raffi. Oke, teman-teman. Ya, terima kasih ya teman-teman sudah bergabung di malam hari ini, pagi hari di Amerika dan sore hari di Turki. Dan bisa dilihat teman-teman masih habis habis subuh ya, jadi masih gelap. Dan saya apresiasi teman-teman yang masih semangat untuk sampai di tahap akhir webinar ini, tahap ketiga yang akan membahas tentang tip and trick lolos beasiswa LPDP. Oke, langsung saja, mungkin teman-teman yang kemarin belum ikut join, belum sempat join, dan belum mengenal saya, akan saya perkenalkan dulu. Nama saya Raffi. Saya sekarang berkuliah di Indiana University dengan program Master Business Administration untuk tahun pertama sekarang hingga tahun 2024. Saya lulusan S1-nya Arsitektur Universitas Islam Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Lalu saya juga sekarang menjadi awardee beasiswa LPDP 2021 dan saya sekarang berkegiatan selain kuliah saya juga punya usaha. Lalu saya juga sebagai arsitek, digital marketer maupun graphic designer. Dan ini salah satu sekilas gambaran foto kampus saya, Indiana University. Ini saya agak cepat aja ya, karena kemarin sempat kita bahas. Saya hanya mengulik sedikit, karena kemarin takutnya belum ada yang join. Lalu ini salah satu pengalaman saya di undergraduate. Ini semua free ya, saya semua dapat beasiswa dari kegiatan ini. Jadi semua kegiatan yang pernah saya lakukan di luar negeri, seperti conference, seminar, dan lain-lain, itu semua mendapatkan sponsorship. Salah satunya di Malaysia, Singapura, Saudi Arabia, Turki, Jerman, dan Denmark. Mungkin teman-teman banyak yang belum mengetahui mengenai beasiswa LPDP. Nah, gimana sih cara mendapatkan beasiswa LPDP? Nah, ini karena kita topiknya sekarang ini, dan kita mau membahas dulu dari awal ya mengenai LPDP. Kira-kira udah ada yang tahu beasiswa LPDP atau ada yang belum tahu beasiswa LPDP? Oke, mungkin ada beberapa yang belum tahu ya. Jadi saya jelasin dulu untuk dari awal. Apa sih beasiswa LPDP itu? Nah, beasiswa LPDP itu adalah singkatan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, yang di mana salah satu program di bawah naungan Kementerian Keuangan yang membiayai putra-putri bangsa Indonesia terbaik untuk melanjutkan pendidikan di bidang S2 maupun S3. Nah, jadi LPDP ini memang belum ada untuk beasiswa S1. Ada mungkin beberapa teman-teman kemarin yang personal message saya, yang ngechat saya melalui WA, itu ada yang menanyakan apakah ada beasiswa S1, atau kemarin juga ada yang menanyakan, kakak dulu S1-nya beasiswa. Nah, itu S1 memang ada beasiswanya, tapi di program yang lain ya. Kalau untuk LPDP sendiri, kita beasiswanya itu hanya untuk S2 dan S3. Kemungkinan nanti di tahun depan bisa jadi akan ada beasiswa S1. Nah, dengar-dengar ada beberapa untuk kedepannya akan ada beasiswa S1. Jadi kita tunggu saja, semoga benar terjadi ya, sehingga ada beasiswa S1 hingga beasiswa S3. Lalu ini salah satu link pendaftarannya ya teman-teman. Ini saya kasih dulu di awal, siapa tahu teman-teman mau screenshot atau mau copy untuk dicek nanti setelah webinar ini. Ini salah satu laman atau website untuk pendaftaran beasiswa LPDP.
apa sih yang membedakan LPDP dengan beasiswa yang lain? Dan apakah maksud saya, kualitas apa yang dicari LPDP? Bagaimanapun juga, pemerintah Indonesia itu mencari bakat-bakat, mencari putra-putri yang memang memiliki kualitas untuk membangun negara Indonesia di kemudian hari, seperti itu. Jadi, dengan harapan mereka setelah lulus dari perkuliahan dan pulang ke Indonesia, mereka bisa membangun Indonesia untuk lebih baik, seperti itu. Nah, LPDP itu memiliki 3 beasiswa, dalam arti 3 golongan beasiswa ya. Pertama itu beasiswa umum, lalu beasiswa afirmasi, dan beasiswa targeted. Beasiswa umum ini bisa berlaku untuk semua kalangan masyarakat dengan semua background apapun itu. Dan nantinya memang di dalam itu ada pilihan spesifikasi major yang bisa kalian pilih. Jadi ini benar-benar bebas ya, tergantung nanti jurusan kalian apa, kalian bisa mendaftarkan di jurusan itu. Juga ada list untuk kampus-kampusnya tersendiri. Jadi kalian bisa milih nanti kampus-kampus tersebut. Maupun beasiswa afirmasi. Afirmasi itu hanya untuk misalnya ada beasiswa santri, lalu beasiswa untuk 3T atau tiga daerah tertinggal di Indonesia. Nah, itu bisa mengajukan beasiswa afirmasi. Nanti bisa dicek juga di websitenya, karena beasiswa afirmasi ini cukup memiliki syaratan yang di bawah beasiswa umum, jadi lebih mudah. Dalam arti memang minimal diterima menjadi LPDP itu ada minimalnya di bawah beasiswa umum, seperti syarat bahasa Inggris, lalu syarat dan lain-lain. Nah, untuk beasiswa targeted. Nah, beasiswa targeted ini untuk beasiswa TNI, lalu PNS, dan beberapa sektor-sektor penting di Indonesia. Nah, itu ada di beasiswa targeted. Untuk syaratnya itu tergantung jenis beasiswa targeted tersebut. Misalnya PNS atau polisi atau TNI itu memiliki syarat masing-masing ya, teman-teman. Dan spesialnya di LPDP itu salah satu beasiswa yang sangat dermawan, kalau orang bilang. Karena komponen biaya pendidikannya itu semua di-cover oleh LPDP. Salah satunya biaya pendaftaran, lalu untuk biaya pendaftaran ini cukup mahal ya teman-teman ya, karena sebagai contoh saya waktu mendaftarkan kampus di Amerika ini, rata-rata biaya pendaftarannya itu mulai dari $100. Kalau untuk kurs sekarang mungkin 15.000 ya katakanlah ya, itu sekitar 1.500.000 dan itu memang cukup mahal. Ada juga yang mungkin seperti Harvard itu sekitar 200 sampai $250. Nah, bisa dibayangkan itu sudah sekitar 2,5 juta hingga 3 juta ya teman-teman, udah sangat-sangat mahal. Nah, ini bisa di-cover oleh LPDP. Lalu yang kedua biaya SPP atau tuition fee. Ini semua dari masuk perkuliahan hingga jenjang masuk perkuliahan hingga lulus itu semua dibiayai LPDP. Bahkan tunjangan buku pun ada tiap tahunnya. Jadi kita ada dana tunjangan buku tiap tahunnya. Kalau misalnya saya perkuliahan sekarang ini 2 tahun, nah itu berarti 2 kali tunjangan buku, seperti itu. Lalu ada dana tesis atau disertasi. Nah, ini untuk nanti yang kuliahnya S2 itu by riset, itu bisa mengajukan dana tesis. Nah, untuk yang S3 juga bisa. Lalu yang kelima, itu dana bantuan seminar atau publikasi jurnal. Nah, ini sangat-sangat membantu teman-teman juga yang tidak hanya ingin kuliah saja, tapi ingin mengikuti seminar atau publikasi jurnal, itu bisa banget dan bisa meminta bantuan LPDP. Misalnya teman-teman di waktu kuliah S2 atau S3 di luar negeri, lalu ternyata memang ada seminar yang relate dengan major kalian, itu kalian bisa mengajukan permohonan dana ke LPDP seperti itu. Nah, ada juga komponen biaya pendukung.
Salah satunya dana bantuan seminar internasional juga. Nah, ini tidak hanya seminar di lokal saja di negara kalian studi, tetapi bisa kalian mengajukan dana bantuan seminar misalnya kalian ada seminar itu memang di negara yang berbeda dengan negara kalian studi, itu bisa banget dari mulai transportasinya hingga dana mungkin dana pendaftaran seminar itu bisa banget di-cover oleh LPDP. Ada juga dana bantuan publikasi jurnal internasional. Nah, ini teman-teman biasanya yang by riset dan memang kampusnya itu memang mensyaratkan sebelum lulus harus mempublikasi jurnalnya, dan itu kan membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, itu bisa meminta permohonan dana di LPDP juga. Begitu. Lalu ada dana transportasi. Nah, ini biasanya akan dibiayai 2 kali ya, untuk keberangkatan mau memulai studi dan setelah menyelesaikan studi. Jadi dana transportasi ke negara tujuan, negara atau kota tujuan kalian studi maupun kembali ke Indonesia atau ke rumah. Itu semua di-cover. Untuk dana aplikasi visa pun juga, berapapun biaya visanya, itu semua akan di-cover oleh LPDP. Dan yang ke-10 ini dana asuransi kesehatan, otomatis karena kalian kalau sudah masuk ke negara tujuan studi kalian maupun misalnya kalian LPDP di dalam negeri pun harus ada dana asuransi kesehatan, dan itu semua di-cover oleh LPDP juga. Nah, ini untuk yang ke-11 itu dana hidup bulanan. Dana hidup bulanan ini sangat-sangat spesial karena tidak hanya belajar di sini, kita juga di sini dibiayai kehidupannya. Tiap bulannya kita mendapatkan uang saku hingga kita lulus nanti. Lalu ada dana kedatangan. Jadi kita sebelum memulai program studi, kita ada dana kedatangan. Ini dalam arti dana kedatangan itu sebagai dana antisipasi jika nanti ada kebutuhan-kebutuhan atau memang dana mendadak setelah kalian datang di negara tersebut. Jadi memang hidup bulanan itu akan ditransfer setelah dana kedatangannya selesai ya teman-teman. Lalu ada dana keadaan darurat. Nah, ini kalau ada posisi memang darurat banget, kalian bisa mengajukan dana darurat ke LPDP. Lalu yang ke-14 itu ada dana lomba internasional. Itu ajang lomba internasional selama kalian kuliah, dan lomba itu memang membutuhkan biaya yang sangat besar, bisa mengajukan dana di LPDP. Dan ke-15, dana tunjangan keluarga ini hanya untuk S3 ya teman-teman. Jadi orang yang menemani kita selama kuliah, itu ada tunjangan juga. Tapi hanya khusus untuk S3. Kalau S2 tidak ada. Ada komponen biaya pendukung. Nah, ini di sebelah ini adalah salah satu sumber dari buku atau juknisnya LPDP. Jadi ini saya mengacu pada juknisnya LPDP ya teman-teman. Jadi sangat-sangat banyak sekali dana yang di-cover oleh LPDP. Nah, yang ke-16 ini insentif kelulusan. Kita ada juga uang kelulusan setelah kita wisuda, kita bisa mengajukan insentif kelulusan. Dan untuk ke-17 ada dana pelatihan kursus wajib, itu jika memang dalam masa program kuliah kalian ada kursus yang sangat urgent, dan itu bisa di-cover. Ada juga dana uji keterampilan dan dana uji kompetensi. Seperti itu. Jadi sangat-sangat banyak sekali dana yang di-cover oleh LPDP. Jadi di sini kalian hanya siap badan, jasmani, otak, dan niat kalian untuk belajar. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk syarat administrasi pertama yaitu jenjang magister dengan maksimal usia itu 35 tahun. Jadi teman-teman yang masih umurnya 20-an, jangan khawatir, masih ada waktu yang sangat panjang untuk mempersiapkan S2 dan mempersiapkan beasiswa LPDP ini. Yang kedua, jenjang pendidikan dokter dengan batas usia ini 40 tahun. Lalu teman-teman yang sekarang mungkin S1-nya di luar negeri seperti di Mesir atau di Turki,
Nah, kalian bisa mengajukan, kalian bisa, melampirkan penyetaraan ijazah dan konversi IPK itu dari Kemendikbudristek ya. Nah, dengan lamannya ijazah.ln.kemendikbud ini bisa kalian capture juga kalau kalian memang lulusan S1-nya di luar negeri. Ini hanya berlaku untuk S1 di luar negeri ya, lulusan S1 di luar negeri, maupun S2 di luar negeri. Lalu, yang keempat ini essay, rencana kuliah kalian selama kalian nanti studi di kampus tersebut itu mau seperti apa? Biasanya essay ini mengacu pada pertanyaan yang di LPDP dan ada juga, salah satunya itu essay yang on the spot di aplikasi setelah kalian mendaftar. Dan itu pertanyaannya biasanya mungkin berbeda-beda. Tapi untuk, dalam waktu beberapa tahun terakhir ini pertanyaan masih sama. Jadi kalian nanti ada essay on the spot, ada beberapa pertanyaan kalian harus jawab di, eee, website tersebut, di akun kalian tersebut, setelah kalian membuat akun LPDP. Lalu untuk yang kelima, ini surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi itu bisa dosen, lalu bisa mungkin dari pembimbing kalian, di luar dosen ya, misalnya pembimbing kalian, mungkin kalian mempunyai, organisasi, lalu punya, apa namanya, mengikuti, suatu komunitas. Nah, itu kalian bisa mengajukan surat rekomendasi pada ketua atau maupun, kepala dari organisasi tersebut. Jadi tidak hanya dosen. Tapi, beberapa tahun ini memang ada diminta wajib untuk surat rekomendasi dosen itu minimal kalau tidak salah 1 sampai 2 surat rekomendasi. Jadi setiap tahunnya itu memang kadang ada yang berubah-berubah untuk syaratnya. Jadi nanti kalau tahun 2023 kalian bisa cek lagi di link website yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Untuk yang keenam, ini letter of acceptance. Ini yang seperti yang saya jelaskan kemarin di, apa namanya, di sesi pertama kemarin, ini LOE. LOE harus LOE unconditional, tapi ini opsional. Jadi teman-teman jika belum memiliki surat diterima dari kampus atau LOE ini, tidak apa-apa. Jadi tidak perlu, melampirkan ini untuk pendaftaran LPDP. Karena LOE ini syaratnya opsional dan, kelebihannya nanti saya akan jelaskan setelah next slide ini ya. Kelebihannya memang dia, dapat membantu kalian misalnya kalian sudah mendaftar LPDP ya, jadi nanti tidak perlu mengikuti tahapan seleksi TPA atau tes potensi akademik, seperti itu. Jadi kelebihannya di situ. Tapi ini, syarat terbaru dari LPDP dan, peraturan terbaru dari LPDP dimulai dari tahun 2022 ini. Kalau tahun saya belum, jadi siapapun yang sudah mendapatkan LOE ataupun belum, itu tetap harus mengikuti tes potensi akademik. Nah, ini yang terakhir, yang ketujuh itu sertifikat IELTS atau TOEFL. Jika kalian mendaftarkan LPDP untuk di dalam negeri, seperti di UGM, di UI, tujuan UI atau UGM atau ITB dan, kampus negeri lainnya yang ada di Indonesia, itu kalian hanya, melampirkan TOEFL ITP 500, lalu atau TOEFL IBT 61, atau PTE akademik itu 50, atau IELTS dengan minimal 6. Tetapi untuk tujuan luar negeri, kalian harus submit sertifikat IELTS atau TOEFL dengan minimal TOEFL IBT 80, lalu PTE-nya 58, dan atau IELTS-nya 6,5. Jadi memang sedikit lebih tinggi ya minimal syarat bahasa Inggrisnya. Apa saja proses seleksi beasiswanya? Nah, itu memang ada 3 tahapan seleksi. Pertama seleksi administrasi, lalu yang kedua seleksi bakat skolastik, dan yang ketiga itu seleksi substansi. Nah, seleksi administrasi ini kalian nanti hanya mengisi formulir dan upload dokumen di website LPDP atau di akun kalian setelah kalian membuat, akun LPDP, kalian bisa submit itu semua. Lalu untuk yang kedua itu seleksi bakat skolastik. Ini tes TPA atau tes potensi akademik. Nanti, untuk di pengalaman saya itu tes potensi akademik itu menggunakan, sistem CBT atau computer based test. Jadi
mirip seperti tes CPNS, jadi soal-soalnya itu semua sudah disediakan di, layar komputer atau laptop kalian, jadi kalian, posisinya tesnya daring. Nah, untuk sebelum Covid kemarin itu kita harus datang ke tempat dan, tesnya on the spot ya. Kalau karena kemarin, Covid jadi dan hingga sekarang, jadi mungkin kemungkinan akan sama, sistemnya tidak datang ke tempat, tetapi tesnya berbasis hybrid. Ini ada catatan penting dari LPDP ya, ini yang tadi saya jelaskan yang terbaru. Bagi teman-teman yang mempunyai LOE Unconditional atau surat diterima di kampus tujuan studi kalian, tidak perlu melakukan seleksi bakat skolastik ataupun, tes TPA, begitu. Jadi memang spesial ya teman-teman, jika kalian sudah punya LOE. Lalu untuk pendaftaran beasiswanya, saya ambil pendaftaran beasiswa di tahun 2022, itu biasanya LPDP itu mulai di tanggal Februari, sekitar Februari hingga Maret, itu untuk pendaftarannya. Dan tahap kedua itu Juli hingga Agustus. Nah, sekarang ini spesial banget LPDP, ada 2 kali tahapan seleksi beasiswa. Sedangkan dulu LPDP masih 1 tahapan seleksi. Jadi 1 tahun hanya 1 kali. Nah, kalau sekarang kita enak karena kita bisa, istilahnya bisa mendaftarkan beasiswa LPDP ini hingga 2 kali dalam setahun. Jadi ada banyak kesempatan yang bisa kalian dapatkan untuk tahun depan, salah satunya. Lalu ada sesi administrasi di bulan Maret dan Agustus, lalu ada pengumumannya, lalu ada seleksi bakat skolastik, lalu pengumuman lagi seleksi substansi, baru pengumuman hasil seleksi substansi tersebut atau, pengumuman diterimanya kalian menjadi awardee beasiswa LPDP. Salah satunya yang, LOE, mungkin beberapa kemarin belum ikut, di apa namanya, webinar sesi pertama, ini salah satunya LOE itu seperti ini. Jadi, ini surat diterimanya dari, kampus tujuan kalian. Nah, ini salah satunya tujuan kampus saya kan Indiana University, itu, fakultasnya Kelley School of Business, dan seperti inilah LOE, dan ini bisa kalian submit untuk pendaftaran di LPDP, yang tadi saya jelaskan. Jadi kalian tidak perlu nanti misalnya kalian sudah lolos seleksi administrasi, kalian tidak perlu tes TPA dan bisa langsung ke tahap tes, substansi atau interview. Dan ini contohnya setelah kalian diterima menjadi awardee beasiswa, itu kalian, bisa buka akun kalian di LPDP dan kalian bisa cek apakah hasilnya di atas tersebut. Jadi saya tidak lulus, berarti biasanya ada tulisan, "Mohon maaf, eee, kalian belum, lolos seleksi ke tahap tersebut." Misalnya tahap pertama misalnya tahap administrasi atau mungkin tahap, tes bakat skolastik atau mungkin seleksi wawancara. Jadi nanti ada keterangan langsung di atasnya. Ini hanya sebatas gambaran saja seperti ini. LPDP ini sangat-sangat beasiswa yang sangat, prestisius ya. Jadi memang ada beberapa hal, teman-teman yang menanyakan, kalau misalnya setelah lulus LPDP, apakah ada, wajib mengabdi ke Indonesia, untuk Indonesia gitu, dan apakah harus bekerja di Indonesia setelah lulus? Padahal kalau kita lulusan luar negeri, kita mah bisa tinggal kerja di luar negeri aja udah enak gitu. Dan itu jawabannya tidak bisa, karena kalian ada, eee, syarat di mana 2N+1 masa studi kuliah. Jadi misalnya kalian kuliahnya 2 tahun, otomatis 2 kali 2, jadi 4 tahun. 4 tahun mengabdi ditambah 1 tahun mengabdi, jadi totalnya 5 tahun. Kalau kalian misalnya kuliahnya 1 tahun, otomatis kalian, memiliki kesempatan mengabdi itu totalnya 2 tahun plus 1, jadi totalnya 3 tahun. Semoga nanti di tahun depan, mungkin sebentar lagi ya ini ya,
Sebentar lagi kan Januari, lalu Februari, ini udah mulai pembukaan LPDP tahap pertama. Jadi mohon dipersiapkan bagi teman-teman yang berniat untuk mendaftar beasiswa LPDP atau memiliki keinginan untuk melanjutkan beasiswa LPDP dengan tujuan membangun negeri. Nah, itu jadi jangan sampai disia-siakan beasiswa LPDP ini. Oke, mungkin langsung aja ke pertanyaan ya, Kak Meldi. Oke, siap Kak Raffi. Mungkin ini udah ada yang bertanya satu orang di kolom komentar. Oh iya, Teman-teman yang mau nanya mungkin bisa langsung jawab di kolom komentar atau langsung bertanya secara langsung ke Raffi ya. Mungkin ini dari Kak Akia. Tahapannya itu daftar beasiswa dulu atau memilih kampus tujuan kita? Kak Akia bisa mengecek list yang ada di LPDP tadi, yang sudah saya share di link yang di awal tadi. Itu ada pilihan kampus tujuan. Nah, misal Kak Akia ingin mendaftar kampus dulu setelah Kak Akia lulus, itu bisa. Jadi Kak Akia mendaftar kampus, terus lalu mendapatkan LOE, baru mendaftar beasiswa LPDP. Jika Kak Akia pengen mendaftar beasiswa dulu, itu juga bisa. Jadi mendaftar beasiswa LPDP, baru nanti Kak Akia bisa melihat posisi kampus-kampus tujuan yang sudah ada di list LPDP, itu apa saja. Nah, itu setelah itu baru Kak Akia mendaftar kampus tujuan. Jadi ini sistemnya bebas ya, mau kampus dulu atau beasiswa dulu. Tetapi kalau misalnya Kak Akia misalnya Kak Akia masih takut karena mendaftar kampus tujuan itu biayanya sangat mahal, ya sudah, Kak Akia bisa daftar beasiswa dulu saja. Karena ada pengalaman orang-orang dan rekan-rekan saya juga yang mendaftar kampus dulu dan mereka sudah mendapatkan LOE unconditional atau sudah mendapatkan surat diterima dari kampus tujuan. Lalu pas ada pembukaan LPDP dan mereka mendaftar, ternyata mereka gagal mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, itu yang sangat disayangkan, nanti LOA kan tidak berguna ya, otomatis sia-sia gitu. Tapi memang ada beberapa case lain itu LOA itu bisa di-defer atau bisa dimundurkan. Misalnya kalian mendapatkan LOA di tahun 2023 dan kalian tidak mendapatkan beasiswa, kalian bisa menggunakan LOA itu untuk di tahun depan. Jadi kalian tahun depan bisa mendaftar beasiswa lagi, beasiswa LPDP tentunya, lalu menggunakan LOA tersebut. Gitu. Cuman rata-rata ada beberapa kampus yang tidak bisa di-defer atau kalian harus mendaftar ulang di kampus tersebut. Jika tahun ini kalian tidak studi di kampus tersebut. Begitu. Jadi ini bebas ya tahapannya, mau mendaftar beasiswa dulu atau mendaftar kampus. Seperti itu, Kak Akia, semoga menjawab. Oke, terima kasih Kak Raffi. Terima kasih juga Kak Akia untuk pertanyaannya. Selanjutnya ini ada Kak Anissa yang ingin bertanya. Silakan Kak Anissa, mungkin bisa open cam dan open mic. Ya, terima kasih Kak Meldi dan Kak Raffi. Aku mau nanya, jadi lumayan banyak sih gitu. Yang pertama, kan tadi ada seleksinya itu ada 3 tahapan ya. Aku kan sering mengikuti grup-grup Telegram gitu. Jadi kayak pengen tahu aja sih gitu. Kalau misalkan di seleksi bakat skolastik maupun wawancara itu apakah memang ada passing grade seperti itu, terus ada kuota untuk penerima beasiswa LPDP, ataukah memang ketika kita sudah memang layak gitu untuk memang diloluskan untuk LPDP, ya itu lolos saja gitu, tidak ada semacam rankingan seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua lebih nanya soal esai sih gitu, kan Kak Raffi juga waktu itu daftar belum ada LOE ya Kak, kalau nggak salah sih ya. Iya, Iya. belum ada. Nah aku pengen nanya sih, berarti kan kita harus kayak lebih kuatin di esai kita kan gitu. Kayak apalagi kakak kan nggak linear gitu, lebih kayak
gimana sih gitu tips triknya supaya kita bisa meyakinkan background kita, kemudian juga alasan kita memilih studi di sana itu Kakak risetnya di mana aja gitu, selain dari website kampus gitu. Supaya tujuan kita studi itu bagaimana gitu, untuk meyakinkan penyeleksi gitu. Dan juga apakah ketika S2 kita sudah menentukan juga gitu, proposal penelitian kita meskipun kayaknya proposal penelitian kan untuk S3 gitu. Apakah memang kita sudah apa ya selangkah lebih maju gitu di dalam essay itu untuk menentukan proposal penelitian sampai ke juga calon profesor gitu. Apakah kita harus sampai sedetail itu gitu. Pertanyaan ketiga, kalau untuk interview itu berarti itu udah lebih ngebahas, lebih menggali lagi tentang essay itu ya Kak ya gitu. Sama ada satu lagi, aku kan sempat ikut juga webinar di mana-mana gitu. Terus kemarin tuh sempat kayak dapat kayak kisi-kisi pertanyaan yang selain memang data diri gitu tuh juga ada pertanyaan yang mengenai kekuatan atau kelebihan yang dimiliki sama kita, sama kelemahan dan kekurangan gitu yang dimiliki gitu. Sebenarnya ini kayak pertanyaan yang biasa sih gitu kalau misalkan aku kan sempat lamar kerja juga gitu. Jadi kayak sempat ditanyakan juga gitu sama psikolog mengenai hal ini gitu. Apakah itu ditanyakan juga ke saat interview dan tips trik mengisinya itu seperti apa gitu? Karena jujur waktu pengalaman di tempat lain gitu, kayak hal ini tuh aku kan jawab sempat dapat searching juga gitu kan, random searching gitu, terus kayak, "Oh itu pertanyaan kamu tuh udah so idealis gitu atau flat banget gitu, udah ngikutin dari hasil searching-an kamu ya," gitu. Aku sempet diomongin kayak gitu sih gitu. Ya itu aja sih Kak, terima kasih sama kesempatannya. Oke. Ya, terima Langsung kasih. dijawab ya Kak Raffi. Ya, udah. Oke, ini saya sudah catat ya pertanyaannya tadi, sangat menarik pertanyaannya Kak Anissa, untuk masalah passing grade LPDP. Saya, mau cerita aja sedikit dari, pengalaman saya. Ada yang anak lulusan universitas yang sangat terkemuka di Indonesia, dan dengan nilai IPK-nya itu hampir sempurna, sekitar 3,9 something. Tetapi dia tidak lulus ke tahap wawancara atau tahap ketiga, dan untuk, kompetitornya, orang lain itu IPK-nya rendah, lebih rendah daripada dia dan bukan dari kampus negeri atau kampus swasta. Nah, ini saya membicarakan tentang masalah ini ya, administrasinya dulu. Masuk ke tahap seleksi wawancara, itu yang diseleksi tidak hanya dari berkasnya, tetapi juga dari nilai substansinya. Maaf, tes bakat skolastiknya atau TPA. Dan itu semua nilainya itu dikalkulasi dan mereka akan menyaring lagi pas masuk ke tahap interview. Jadi memang ini kalau saya bisa bilang ini faktor bejo atau faktor laki. Karena memang beberapa beasiswa di luar sana, kita juga nggak bisa menentukan passing grade-nya seperti apa. Nah, masuk ke tahap ini passing grade yang untuk tes TPA, itu sama juga. Ada beberapa contoh teman-teman di luar sana, passing grade mereka itu, di atas passing grade yang kita search di website maupun dapat info dari teman-teman. Misalnya passing grade-nya itu 180, tapi ada juga yang kemarin itu mendapatkan 190 dan 200. Tetapi yang 200 ini malah justru pas masuk ke tahap wawancara dia tidak lulus. Aneh kan? Nah, makanya itu kenapa nilai pas masuk ke tahap interview, itu mereka menilai ulang lagi dari berkas hingga, tes TPA-nya. Nah, ini asumsi kita ya, karena kemarin beberapa, teman-teman juga membahas masalah ini. Jadi kita tidak tahu pasti passing grade dari LPDP itu seperti apa. Cuma kita bisa mematok passing grade dari, info-info yang pernah Kak Anissa dapatkan, misalnya passing grade dari beasiswa umum itu misalnya minimal 180 atau 190. Nah, itu bisa menjadi patokan saja untuk Kak Anissa belajar mendapatkan, atau mengejar di atas nilai tersebut. Nah, jadi itu hanya menjadi tolak ukur aja buat Kak Anissa, itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk, menjadi acuan passing grade itu jangan sampai, karena takutnya nanti seperti teman-teman di luar sana yang, kecewa karena, "Oh, nilaiku kok lebih tinggi daripada yang temanku, tapi temanku bisa lolos ke tahap interview." Nah, itu kan menjadi suatu tanda tanya yang besar kan jadinya. Jadi
tetap lakukan hal terbaik dari mulai tahapan administrasi. Nah, untuk esai LPDP, masalah esai LPDP ini tadi kalau nggak salah Kak Anissa menanyakan apakah ini ya, kontribusinya lalu seperti apa biar menarik menarik juri LPDP supaya bisa meluluskan kita menjadi awardee seperti itu kan ya. Esai LPDP ini memang sangat tricky juga. Jadi kita tidak bisa membuat esai itu dalam satu hari satu malam, itu nggak bisa, karena esai ini harus dibuat dengan rentan waktu yang cukup lama. Setidaknya kalian harus persiapan dulu mulai dari sekarang. Karena ini salah satu soft skill juga untuk kalian menulis ya, atau writing skills. Jadi otomatis kalian harus mempersiapkan dari sekarang. Dan kalian juga jangan lupa kalian nanti mau seperti apa, maksudnya mau melanjutkan kuliah apa gitu. Kalau misalnya saya bisnis, otomatis esai saya juga relate to bisnis gitu. Kalau mau kalian komunikasi, berarti kalian juga harus relate ke bagian komunikasi. Nah, dari situ semua, itu esai itu sebenarnya ada beberapa esai penting yang harus kalian isi di akun LPDP kalian. Seperti yang saya tadi jelaskan, itu ada beberapa pertanyaan dan itu on the spot. Nah, jadi sebisa mungkin kalau kalian nanti pas mau mendaftar LPDP, bikin akunnya jauh-jauh hari, nah itu kalian bisa bikin akun dulu, lalu kalian lihat dulu soal-soalnya apa, baru nanti kalian isi, misalnya isi di di Word dulu, di Word kalian atau di notes kalian. Nah, jadi kalian setelah bikin esai, kalian harus proofread dulu ke teman kalian atau rekan kalian yang berpengalaman di esai maupun mungkin bisa jadi lulusan beasiswa juga gitu. Jadi jangan sampai kalian pas bikin esai langsung disubmit, jangan, karena harus dibaca ulang oleh orang lain. Nah, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut memang tergantung major kalian. Jadi harus mengacu pada major kalian yang nanti kalian mau studi apa, itu harus mengacu pada itu. Dan untuk proposal penelitian ke calon dosen. Nah, pertanyaan ini memang banyak ditanyakan kepada teman-teman yang S2. Tetapi ini tidak wajib untuk mendapatkan calon dosen dulu, karena ini hanya untuk S3. Jadi, sejauh yang saya tahu, itu memang untuk proposal penelitian ini tergantung juga pada golongan beasiswa LPDP-nya. Jadi, ada yang beasiswa targeted itu ada menggunakan proposal penelitian juga, dan itu tidak perlu kita mendapatkan calon dosen di kampus tersebut, itu tidak. Nah, ada juga yang mungkin S2-nya tidak penelitian, lebih ke applied science, jadi ilmu terapan, tidak ada penelitian. Nah, itu beda lagi. Itu berarti otomatis kalian tidak perlu menggunakan proposal penelitian. Seperti itu. Jika S3 itu wajib. Kalau S3 karena kalian harus mendapatkan calon dosen dulu di kampus tujuan, sehingga nanti itu akan ditanyakan kepada LPDP. Interview. Oke. Sebenarnya interview ini tergantung pada interviewer-nya. Misalnya interviewer-nya memang menanyakan tentang esai kalian, pasti otomatis kalian harus menguasai esai itu. Tapi rata-rata ada teman juga yang pertanyaan itu di luar esai. Gitu Kak Anissa. Jadi harus improvisasi sendiri gitu. Kalau untuk menjawabnya. Karena memang ini juga tidak bisa dan tidak ada tolak ukurnya, karena ini tergantung orang yang mewawancarai kita. Ada juga yang memang pertanyaannya itu based on essay, jadi benar-benar semuanya hanya membahas tentang essay, itu juga ada. Nah, kalau untuk pengalaman saya, itu hanya essay yang ditanyakan. Jadi, memang nanti ada pengembangan pertanyaan di luar essay, tetapi memang tetap mengacu pada essay. Seperti itu. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir dari Kak Anissa, itu kekuatan dan kelebihannya apa? Nah, memang pertanyaan di LPDP ini memang ada pertanyaan essay mengenai apa sih kekuatan dan kelebihan kalian. Memang ini mohon dijawab jujur saja, karena jangan dibuat-buat, karena
biasanya bisa jadi yang menilai ini orang psikolog. Jadi tulisan kalian kalau bisa sebisa mungkin jangan sampai dibuat-buat. Dan kekuatan apa yang Kak Anissa rasa atau teman-teman punya dalam kehidupan ini. Jadi tidak hanya dalam studi maupun bekerja, kalian mungkin kekuatan di bakat kalian itu seperti apa. Nah, itu bisa kalian tuliskan di situ. Memang itu nanti akan ditanyakan ke interview, pas di interview. Dan itu tidak semua interview akan ditanyakan ya, tergantung yang interviewernya lagi. Nah, kekuatan dan kelebihan ini benar-benar sudah natural saja. Nah, cuman catatan dari saya, kekurangan kalian itu jangan sampai hanya sebatas selesai di kekurangan saja. Tetapi penjelasan kekurangan itu harus ada solusinya. Nah, itu biasanya kekurangan teman-teman atau mungkin calon awardee yang hanya menuliskan kekurangan saja, gitu. Misalnya kekurangan kalian itu di time management. Jadi manajemen waktu kalian itu memang kurang bagus. Nah, tetapi apakah selalu seperti itu? Kalian selalu jelek di dalam waktu kalian gitu? Kan nggak mungkin. Nah, harus ada contoh bagaimana kalian struggle di dalam time management itu dan cara menyelesaikan masalah itu harus ada juga. Jadi setelah menjelaskan kekurangan, otomatis ada penjelasan mengenai bagaimana saya struggle dalam manajemen ini, lalu saya bisa memanage waktu dengan baik. Nah, itu seperti itu contohnya. Gitu ya. Lalu mungkin itu saja, sepertinya sudah terjawab semua ya, Kak Anissa. Mungkin seperti itu, Kak Anissa, semoga menjawab. Terima kasih pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak Anissa dan Kak Raffi juga. Mungkin ini yang di kolom komentar ada yang tanya, Kak Tati Suhartini, Kak izin bertanya, tes bakat itu bagaimana maksudnya? Mungkin bisa dijelaskan sekilas mungkin, Kak? Tes bakat skolastik itu hanya tes potensi akademik. Jadi ada matematika, ada tes psikotesnya juga, lalu ada tes keluarga negaraan, jadi seperti tes Pancasila, itu juga ada. Mirip dengan tes CPNS. Nah, oh iya, kalian bisa belajar juga di buku CPNS ya, teman-teman. Jadi sebelum kalian tes bakat skolastik itu atau tes TPA, kalian bisa belajar dari buku-buku CPNS atau Bappenas. Nah, itu kurang lebih seperti itu, mirip. Seperti itu. Jadi, dipersiapkan saja, mungkin teman-teman yang memang kendala di matematika, kalian bisa belajar juga di buku-buku tes CPNS itu atau tes Bappenas. Nah, itu bisa mengacu di situ, teman-teman. Seperti itu. Oke. Oke, terima kasih Kak Raffi, sudah jelas ya Kak, jadi Oh, bukan iya, tes ini bakat nari. sebentar, Iya. Kak Tati tadi barusan nulis, saya kira tes bakat. Nah, enggak, jadi tes bakat memang dulu tuh ada tes ini, tes bakat skolastik itu ada juga tes group discussion. Nah, itu nanti kalian di situ dilihat seperti apa kalian gitu. Jadi bagaimana cara memecahkan masalah dan lain-lain itu. Tapi mulai tahun 2019 hingga 2022 sekarang itu tidak ada. Jadi hanya tes TPA itu sebenarnya gitu. Oke. Oke, makasih Kak Tati dan Kak Raffi. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Kak Rafa. Kak Rafa ini kayaknya tiap minggu selalu stay tune. Semangat nih Kak Rafa nih, sepertinya. Iya. Silakan Kak Rafa. Iya nih Kak. Selamat malam Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kak. Ya, waalaikumsalam. Mengenai surat rekomendasi Kak, kira-kira kalau misalkan kita melampirkan surat rekomendasi yang sama dengan application yang pertama, apakah nanti di application yang kedua itu bakal berpengaruh terhadap penilaian administrasinya? Soalnya pengen sekali minta aja gitu, jadi nggak minta lagi sama dosennya. Kalau misalkan bisa, apakah nanti bakal berpengaruh ya Kak? Itu aja sih. Makasih Kak. Oke, Kak Rafa, makasih. Jadi langsung aja saya jawab, itu bisa. Tetapi ada beberapa hal
yang perlu difokuskan itu setidaknya dari beberapa sumber itu bilang juga menggunakan surat rekomendasi itu sama persis boleh, tapi alangkah lebih baiknya biar supaya kita juga aman, itu ya menjadi awardee gitu dan proses seleksinya lancar, itu ya sedikit dirubahlah ininya, kata-katanya, walaupun rekomendasinya itu sama, seperti itu. Itu saja sih. Mhm. Dan kalau misalnya nanti memang pengen dengan dosen yang lain atau mungkin orang rekomendasi yang lain, itu juga bebas boleh. Karena ada juga yang bilang faktor-faktor, diloloskannya award ini juga salah satunya rekomendasi, gitu. Jadi, kalian sebisa mungkin mencari rekomendasi yang memang berkompeten pada jurusan tujuan kalian, atau orang-orang di organisasi kalian memang itu sangat-sangat mengetahui kalian. Jadi sudah ada track record kalian itu di rekomendasi tersebut. Itulah yang membuat rekomendasi atau surat rekomendasi itu kuat, seperti itu. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Rafa untuk pertanyaannya dan juga Kak Raffi. Ini untuk terakhir ada yang telat bergabung. Saya mau bertanya yang untuk beasiswa SMA lulus tahun 2023. Jadi mungkin SMA-nya lulus tahun depan, kuliah di luar apa ada ya Kak? Berarti S1 ya Kak Larasati ya. Kalau untuk S1, kalau LPDP belum ada ya Kak Raffi ya? Iya, kalau seperti yang saya jelaskan Sementara. di awal tadi, kalau untuk S1 LPDP belum ada, tetapi ada info katanya di tahun depan ataupun mungkin beberapa tahun lagi itu ada beasiswa S1 dari LPDP. Tapi ini masih simpang siur, jadi ditunggu saya semoga beneran. Kalau untuk beasiswa S1 di luar sana, sepertinya ada banyak kayak YTB, sepertinya ada ya Kak Meldi ya? Iya, kayak Turki Busari itu dari Iya. S1, S2, S3 ada. Brunei juga ada. Sebagai scholarship hunter udah hafal ya kayaknya. Terus sebenarnya banyak teman-teman apa namanya kemarin saya juga pernah lihat itu Oxford itu juga ada. Tergantung kita sering-sering cari informasi aja gitu, informasi di website kayak gitu. Biasanya sering-sering aja searching beasiswa S1 full scholarship itu biasanya yang muncul. Biasanya di Romania itu juga ada, di Hungari juga ada. Pokoknya teman-teman sering-sering searching aja nanti di situ bakal muncul semua beasiswa untuk S1. Jadi dilihat juga dia apakah full scholarship atau hanya parsial. Itu juga dicek dulu ya. Takutnya nanti parsial itu cuma mengcover tuition fee, biaya SPP gitu. Jadi itu juga harus digali terus-menerus. Kalau untuk tiap tahun Turki Buslari itu juga ada untuk S1. Seperti itu. Mungkin Timur Tengah juga ada ya. Sebenarnya itu pinter-pinter kita nyari sih. Kayak gitu. Ke Jepang itu juga ada. Manbaguso ya, Manbaguso atau apa gitu. Terus apa lagi ya? Nanti teman-teman coba ikuti Instagram beasiswa gitu. Biasanya ada. Oke, ini mungkin beberapa hal juga yang belum saya sampaikan, seperti cara diterima di kampus, khususnya di Amerika. Ini sebenarnya mau saya jelaskan juga, tetapi karena waktunya kurang, jadi saya hanya jelaskan mengenai beasiswanya dulu. Nah, untuk nanti yang pengen tahu tentang pengen tahu cara mendapatkan kampus di luar negeri ataupun di Amerika, ini nanti rencana saya akan share tentang YouTube mengenai itu. Jadi nanti jangan sampai jangan live dulu, maksudnya saya harapkan tidak perlu live dari grup ya Kak Meldi ya. Ini bisa Iya, ada betul. info-info nanti bisa kita infokan di situ. Jadi istilahnya menjadi ajang silaturahmi saja nanti di grup itu. Apapun pertanyaannya nanti bisa ditanyakan di grup. Dan nanti sepertinya nanti untuk beberapa hari ke depan akan saya share info-info mengenai beasiswa maupun cara mendapatkan kampus di luar negeri. Seperti itu, teman-teman.
Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Selamat malam, selamat mempersiapkan semua berkas-berkasnya. Mungkin bagi teman-teman yang emang di awal bisa dimulai dulu belajar bahasa Inggrisnya, atau ketika bahasa Inggris sudah selesai, jangan lupa buat akunnya dulu, minimal lah at least buat akun, bikin paspor itu penting ya. Disiapin dari sekarang, mulai translate dokumen itu juga membutuhkan biaya. Jadi semuanya dicicil dari sekarang, jangan lupa. Mungkin teman-teman yang esainya belum siap bisa minta rekomendasi dulu, di proofread ke teman-temannya atau ke kelas yang udah pernah dapat beasiswa, itu penting banget. Jadi mungkin ini pertemuan terakhir kita, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat semuanya, bisa menjadi semangat teman-teman untuk bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Oke, mungkin itu dari saya. Mungkin ada Kak Raffi, ada tambahan? Ya, mungkin sedikit saja teman-teman jangan lupa ya berdoa dan usaha, karena jika kalian hanya berdoa tetapi tidak usaha itu sama saja, ataupun kalian hanya usaha tetapi tidak berdoa itu juga sama saja. Jadi mohon nanti bisa diimbangi usaha dan doa, karena kita sudah mau masuk ke tahun 2023. Sudah banyak beasiswa-beasiswa yang menanti dari awal tahun seperti Turki Buslari, betul ya Kak Medi? Iya, Nah, itu betul, salah satunya. Februari. Lalu nanti di Februari atau Maret itu LPDP seperti itu, atau mungkin beasiswa-beasiswa yang lainnya. Jadi pokoknya nanti jangan sampai left dari grup. Nanti bakal kita semangati dari situ kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan. Seperti itu teman-teman, tetap semangat. Menjadi scholarship hunter. Siap teman-teman. Jadi punya sabar ya teman-teman, jangan sampai pantang menyerah. Kudu sabar, kalau belum lolos dicari tahu apa yang kurangnya, seperti itu. Oke, semoga teman-teman di sini yang hadir semoga dimudahkan semuanya, pemberkasan maupun pendaftaran kampus maupun pendaftaran beasiswa. Semangat semuanya, terima kasih untuk malam ini. Kita Kak Raffi dan saya pamit undur diri. Kita cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.